Masih susah menerima loss, selalu kena mental jika konsekutif loss. Ini adalah dua pernyataan yang disampaikan oleh salah satu atau salah dua teman kita yang kemarin mengisikan formulir resolusi trading 2024 yang kebetulan saya bagikan di grup telegramnya Jaripedia. Jadi di grup tersebut saya menanyakan teman-teman, gimana sih tradingan kamu selama tahun kemarin ya? Lancarkah, ada kesulitan atau tantangan? Kemudian resolusi di tahun-tahun mendatang atau lebih khususnya di tahun 2024 besok ini apa? Sehingga saya bisa tahu persis apa yang teman-teman hadapi selama tahun kemarin, dan harapan saya bisa sedikit paling tidak membantu teman-teman. Kita bisa bertumbuh bareng-bareng, kita bisa belajar bareng-bareng. Dan kabar baiknya buat teman-teman yang nanti beruntung akan saya invite ke dalam kelas free masterclass batch 3 yang akan diadakan kemungkinan besarnya mungkin awal Januari. Jadi buat teman-teman yang pengen ikutan kelas FMC, bisa menceritakan kisah atau cerita teman-teman melalui formulir ini. Caranya langsung aja gabung di grup telegramnya Jaripedia. Cari aja linknya, udah saya sertakan di bawah video ini. Dan sekarang balik lagi ke topik utama kita, katanya masih susah menerima loss atau selalu kena mental jika konsekutif loss. Nah, yang perlu kita pahami pertama kali adalah yang namanya bisnis apapun itu, termasuk bisnis trading, pasti kita selalu berdampingan dengan yang namanya resiko atau risk. Kita tidak bisa menghilangkan resiko saat kita trading, atau sekali lagi berbisnis apapun kita selalu yang namanya berkaitan dengan resiko. Kalau teman-teman masih merasa susah menerima loss atau selalu kena mental ya jika kena konsekutif loss, silakan tanyakan ke dalam diri teman-teman sekarang. Apakah loss yang teman-teman alami itu wajar? Oke, ini adalah poin pertama yang ingin saya sampaikan ke teman-teman. Apakah loss yang dialami wajar? Wajar itu batasan wajarnya seperti apa, Mas? Nah, batasan wajarnya adalah tentu saja teman-teman bisa cek data teman-teman. Misalkan teman-teman sudah melakukan backtesting. Di data backtesting, loss yang maksimal, paling mentok, paling jelek di data backtesting misalkan 16 kali loss beruntun. Misalkan ya, contoh aja. Setiap orang pasti punya pendekatan berbeda-beda. Jika teman-teman mengalami loss beruntun di trading real teman-teman kurang dari 16 kali, artinya apa? Wajar, masih normal. Tapi kalau teman-teman melihat data real account teman-teman, lossnya sudah lebih dari 30 kali misalkan, wah ini ada yang perlu teman-teman cek. Pasti dalam tanda kutip tuh ada yang tidak beres. Sebagai contoh, saya akan menunjukkan salah satu jurnal teman kita yang ikutan kelas free masterclass batch 2 kemarin ya. Saya nggak akan sebutin namanya siapa, kita akan pelajari datanya aja ya. Dan di sini teman-teman bisa lihat ada beberapa kali loss beruntun. Ini ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali loss beruntun. Kemudian di bawahnya ada 1, 2, bahkan banyak banget yang di sini ya, beberapa belas kali loss beruntun. Nah, kalau teman-teman lihat, teman-teman total semuanya, ini data yang berhasil TP3 saya rangkum di sini ya. Kita akan total semuanya, teman-teman bisa lihat masih mendapatkan 13R. BTW ini adalah data forward test ya yang dilakukan oleh teman kita ini mulai tanggal 1 September 2023 kemarin hingga tanggal 26 September 2023. Anggaplah 1 bulan ya teman kita melakukan forward test, berhasil mendapatkan 13R, artinya 13 misalkan resikonya 1% ya tinggal kalikan aja. 13 kali 1% artinya mendapatkan 13% di bulan September kemarin. Nah, kita nggak akan ngomongin jumlah R-nya, total R-nya dulu ya. Kita akan melihat loss beruntunnya ada berapa kali. Teman-teman bisa lihat ya di sini awal minggu nih harusnya ya. Loss beruntun 6 kali. Di minggu berikutnya atau di transaksi ke-11 nih sampai 14 loss beruntun 4 kali. Kalau teman-teman lihat di transaksi atau di pertengahan bulan nih harusnya ya, lossnya berapa kali? Lossnya 12 kali. Tapi sekali lagi di akhir cerita bisa profit. Aneh ya, aneh tapi nyata. Dan di akhir bulan ini teman kita mengalami loss beruntun, ini minus 5R artinya 5 kali loss beruntun. Ini disebabkan oleh karena news katanya teman kita. Memang di kelas FMC kemarin kita nggak bahas tentang news, tapi kalau teman-teman memahami materi yang di-share di YouTube-nya Jaripedia, kita seringkali membahas tentang news juga ya. Balik lagi ke topik utamanya, teman-teman bisa lihat ini maksimum loss beruntun dialami berapa kali? 12 kali konsekutif loss atau loss beruntun. Nah, teman-teman nanti tinggal cek, misalkan ini adalah data teman-teman ya. Jika loss yang teman-teman alami nanti saat trading beneran ya, 20 kali loss beruntun, berarti ada yang tidak beres. Perlu teman-teman cek. Kalau mungkin loss beruntunnya adalah 8 kali, ya masih wajar dong. Jadi tidak ada yang perlu diubah-ubah.
Jadi inilah pentingnya data untuk kita bisa mengukur batasan kita itu di mana, nilai wajar kita itu di mana. Kalau kita punya data enak banget. Nah, masalahnya kalau kita tidak punya data, ngukur angka wajarnya seperti apa. Nah, itu susah banget ya. Jadi saya sangat merekomendasikan sebagai trader profesional, kita selalu menggunakan data sebagai patokan kita, sebagai panduan kita, sebagai pedoman kita. Jadi nggak ada lagi tuh pertanyaan, Mas, pernah loss beruntun berapa kali? Misalkan teman-teman tanya di grup ke saya kayak gitu ya, Mas, pernah nggak loss beruntun 8 kali? Ya. Nah, pertanyaan itu tidak akan muncul jika teman-teman punya datanya. Kalau teman-teman misalkan ingin mengcompare data teman-teman dengan orang lain, saya rasa itu tidak relevan ya, karena yang paling valid, yang paling akurat, yang sekali lagi bisa teman-teman jadikan pedoman utama adalah data teman-teman. Data forward test ya, at least data forward test. Backtest itu bisa teman-teman jadi patokan dasar, bisa boleh. Setelah backtest kan saya sering kali merekomendasikan teman-teman lanjutin tuh prosesnya ke forward test. Karena dari data forward test inilah yang kita anggap 100% valid. Karena data backtest tidak bisa kita nyatakan 100% valid, karena ya namanya data backtest, kita bisa mengambil semua transaksi di masa lalu, sedangkan di real life-nya itu tidak mungkin terjadi, teman-teman. Bisa jadi saat kita trading kita miss, kelewatan 1-2 transaksi, itu bisa aja terjadi. Nah, sedangkan di tahapan forward test kita kan trading beneran, simulasi trading benerannya di sini. Jadi data forward test yang bisa 100% kita jadikan pedoman utama. Nah, kalau teman-teman masih merasa susah menerima loss, teman-teman ingat buka kembali datanya, teman-teman mengalami loss berapa kali ya, dan pada akhir cerita seperti apa. Akhir ceritanya tetaplah profit ya. Selama teman-teman strategi yang teman-teman gunakan profitable ya, selama teman-teman udah ngerti filter-filternya atau gimana cara menemukan high quality zone, semuanya jelas ya, teman-teman saya rasa akan baik-baik saja dan profitable pada akhirnya jika teman-teman melakukannya dengan konsisten terus-menerus. Dan tips berikutnya adalah selalu melakukan evaluasi setiap 3 bulan sekali atau setiap 6 bulan sekali. Ini wajib teman-teman kita melakukan evaluasi untuk melihat performa kita di masa-masa sebelumnya. Nah, teman-teman, kalau ekspektasi teman-teman belum bisa terpenuhi ya, atau jauh banget dari ekspektasi teman-teman hasil dari 3 bulan teman-teman trade, silakan teman-teman cek strateginya bisa diimprove tidak. Seperti yang saya sampaikan tadi, misalkan dari data teman kita ini tadi ya, sebenarnya ada satu yang bisa diimprove. Tadi sempat saya singgung sedikit terkait news. Jadi area-area yang terbentuk saat news lower probability. Kemudian apalagi, misalkan teman-teman menggunakan sistem scoring. Sistem scoring membantu teman-teman menemukan zone yang high quality. Ataukah ada yang lain, misalkan, Mas, saya hanya mau ambil yang quick retest doang, boleh nggak? Ya boleh-boleh saja. Itu bisa jadi menambah probabilitas. Jadi kita tambahkan odds enhancer untuk mengimprove strategi atau trading plan kita. Kalau bisa diimprove, kenapa tidak ya? By the way, sejak saya menggunakan supply and demand, saya beberapa kali mengubah trading plan saya. Misalkan dulu saya entry-nya dari body to wick. Dengan melihat data, ternyata pakai week to week hasilnya lebih mengasyikkan. Kemudian apalagi yang saya ubah ya. Dulu tradingnya saya menggunakan 3 time frame. Higher time frame, intermediate time frame, dan lower time frame. Sekarang saya cukup pakai 2 time frame aja, bahkan 1 time frame pun cukup. Nah, itu adalah hal yang silakan teman-teman lakukan. Silakan teman-teman evaluasi, lalu tanyakan apakah ada yang bisa diimprove. Bagaimana cara membuat trading plan ini jauh lebih simple dan profitable, kalau saya pemikirannya seperti itu. Oke. Kemudian yang kedua, ini yang biasa terjadi atau dulu sering kali saya alami ya. Nah, teman-teman silakan tanya lagi tuh, apakah loss yang teman-teman hadapi atau alami itu adalah setup yang harusnya teman-teman ambil atau tidak. Nah, dulu teman-teman saya sering kali ndablek ya. Ndablek itu apa bahasa Indonesianya? Nakal ya. Saya sering kali mengambil setup yang tidak sesuai dengan plan. Nah, itu masalah ya. Nah, silakan teman-teman tanya, saya menjalankan trading ini sudah sesuai plan atau tidak. Mostly 2 ini solusinya teman-teman yang saya lakukan. Tentu saja dengan harus memiliki jurnal seperti ini. Ini jurnalnya bagus banget teman-teman, lengkap banget, mulai dari hal-hal yang umum ya, tanggal berapa terpanggil, tanggal berapa entry-nya, pair apa, kemudian entry-nya buy atau sell, kemudian scoring-nya semua dicatat di sini, hasil before after-nya semuanya jelas, T1 atau TP1, TP2, TP3-nya semua dicantum dengan jelas, notes-nya semuanya jelas. Ini adalah contoh jurnal yang cakep. Buat teman-teman yang bingung, misalnya, Mas, saya mau bikin jurnal gimana? Saya butuh template-nya. Semuanya sudah ada di private tools. Teman-teman bisa ketikin aja di sini
jurnal. Nah, semua jurnal, template jurnal ada di sana, bisa teman-teman download dan semuanya gratis ya, bisa teman-teman gunakan. Dan kalaupun ada pertanyaan, teman-teman bisa lanjut langsung diskusi melalui grup Telegram. Dan itu 2 tips yang saya lakukan, teman-teman. Semoga bisa juga bermanfaat untuk teman-teman. Bisa teman-teman cek, semoga bisa mengimprove performa teman-teman. Dan yang terakhir ingin saya sampaikan bahwa teman-teman bisa ikutan kelas free masterclass batch 3 yang akan diadakan kemungkinan besar awal Januari 2024. Ini kita masih punya cukup banyak waktu, teman-teman bisa mendaftar. Silakan teman-teman isi formulir yang ada di grup Telegram Jaripedia, nanti juga akan saya sertakan linknya di bawah video ini. Jadi teman-teman bisa ceritain apa sih kendala terbesar teman-teman ya. Silakan teman-teman kasih tahu saya. Kemudian teman-teman yang kedua saya ingin tahu di sana adalah apa resolusi teman-teman di tahun 2024 mendatang. Jadi teman-teman bisa ceritain apa sih goals teman-teman selengkap-lengkapnya, sehingga saya bisa kenal dengan teman-teman lebih dekat lagi dan saya bisa mendeliver materi lebih baik lagi ke depannya sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Jadi gitu ya, silakan langsung aja klik link yang ada di bawah ini untuk mendaftar kelas free masterclass batch 3. Di workshop tersebut saya akan sharing apa yang saya lakukan di trading room saya, mulai dari bikin plan seperti apa, saya tips and triknya melakukan backtesting, forward testing seperti apa. Harapannya bisa tercover semuanya di sana. Selama 2 hari biasanya kita melakukan free kelas, free masterclass tadi. Gitu aja teman-teman, semoga video kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Share video ini ke teman-teman kalian, like jika teman-teman suka, dislike jika teman-teman gak suka. Dan sehat selalu, bye-bye.